Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mat silah. Berdasarkan tinjauan bahasa, mat artinya panjang dan silah artinya hubungan. Sedangkan tinjauan ilmu tajwid, mat silah atau al-mudusilah ialah mat yang terjadi karena adanya hadomir. Cara membaca mat silah. Jika hak lamir berada setelah huruf berharakat hidup dan dibaca wasal, maka dibaca panjang, 2 harakat dan 1 alif. Tetapi bila sebelum lamir ada huruf berharakat sukun atau huruf mati, maka dibaca pendek, yaitu 1 harakat. Mat silah merupakan mat lapsiah. Arti secara tulisan tidak ada huruf mat, namun secara lafaz ada matnya. Dalam istilah ilmu qiraat, dhamir yang dibaca panjang disebut juga silah. Mat silah dibedakan menjadi 2, yaitu mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah berdasarkan pengertian bahasa, qasirah artinya pendek, yaitu jika huruf ha dhamir berada setelah huruf berharakat hidup, tidak dihubungkan atau disambung dengan huruf sesudahnya, dan tidak disertai dengan huruf hamzah. Jadi hukum bacaan mat silah qasirah yaitu jika memenuhi 3 syarat, yaitu sebagai berikut. Ha dhamir berada setelah huruf berakaat hidup. Jika berada setelah huruf berakaat sukun, maka ha dhamir tidak boleh dibaca mat atau membacanya tidak dipanjangkan. Contoh, fihi, ilaihi, anhu, fakazzabuhu. B. Ha dhamir tidak dihubungkan atau tidak dibaca sambung dengan huruf sesudahnya. Jika dibaca sambung, ha dhamir tidak boleh dibaca mat atau membacanya tidak dipanjangkan. Contoh, lahul hamdu, lahul mulku, rabbihil a'la. C. Ha dhamir berada setelah huruf berharakat hidup. Jika berada setelah huruf berharakat sukun, maka ha dhamir tidak boleh dibaca mat atau membacanya tidak dipanjangkan. Contoh, malahu akhlada, indahu illa. Jadi, apabila ada huruf ha dhamir yang berada pada selain 3 syarat tersebut, dibaca panjang 2 harakat, maka mat silah qasirah biasanya ditulis dengan dhammah terbalik, sedangkan untuk kasrah ditulis berdiri. Contoh, lahu kana, innahu kana. 2. Mat silah tawilah. Berdasarkan pengertian bahasa, tawilah artinya panjang. Hukum bacaan disebut mat silah tawilah jika huruf ha dhamir bertemu huruf hamzah dibaca panjang 5 harakat atau 2,5 alif. Contoh, bihi azwaja min dunihi awliya annama lahu akhladah wa qala lahu inna. Mat badal. Badal artinya pengganti atau perubahan. Dinamakan mat badal karena mat ini sebenarnya menggantikan hamzah sukun yang diganti dengan tanda fathah yang berdiri, waw sukun atau ya sukun. Hukum bacaan mat badal yaitu jika huruf hamzah yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah dan bertemu dengan hamzah sukun. Cara membaca mat badal yaitu dibaca 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaan mat badal yaitu utia, lafal aslinya utia. 3. Mat tamkin. Secara bahasa mat berarti panjang, sedangkan tamkin artinya penetapan atau penguatan.
Hukum bacaan mat tamkin ada dua. Yang pertama, apabila ada huruf hijaiyah yang berharakat kasrah ketemu dengan huruf hijaiyah ya sukun dan huruf hijaiyah ya yang berharakat. Kedua, apabila ada huruf hijaiyah yang berharakat dhammah ketemu dengan huruf hijaiyah waw sukun dan sesudahnya yaitu huruf hijaiyah waw berharakat. Cara membacanya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Mat tamkin. Menurut bahasa, mat tamkin artinya penetapan, pemantapan, dan penguatan. Hukum bacaan mat tamkin yaitu jika ada ya sukun bertemu dengan ya yang bertasydid dan berharakat kasrah. Cara membaca mat tamkin yaitu dengan menetapkan dan memantapkan bunyi tasydid pada huruf ya yang pertama. Ketika mendahului huruf ya sukun, membacanya dipanjangkan. Sedangkan jika diwasalkan, cara membacanya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Tetapi, jika ada pada akhir kalimat dan diwakafkan, maka boleh dibaca 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Contoh bacaan mat tamkin yaitu Huyyitum dan An-Nabiyyin. 4. Mat farqi. Berdasar pengertian bahasa, farqi artinya pembeda. Pembacaan huruf mat dengan panjang ini bertujuan untuk membedakan antara kalimatannya dan bukan kalimatannya. Dengan demikian, huruf mat yang dipanjangkan itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimatannya atau huruf istifham. Di dalam Al-Quran, mat farqi berada di 4 tempat, yaitu Yang pertama ada di surat Al-An'am di ayat 143 dan juga 144. Ada di surah Yunus ayat 59. Yang terakhir ada di surah An-Nam ayat 59. Salah satu contohnya adalah Dzakaroin. Cara membaca mat farqi yaitu huruf hamzah istifham dipanjangkan sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Kemudian suara dimasukkan pada huruf idgham syamsiyah berikutnya. Mat farqi. Mat secara bahasa artinya panjang dan farqi secara bahasa artinya memisahkan. Nah, apa itu mat farqi secara istilah? Secara istilah mat farqi adalah bacaan panjang yang terjadi dikarenakan mat badal bertemu dengan huruf bertasydid. Hukum bacaan mat farqi apabila mat badal bertemu dengan huruf bertasydid dalam 2 kalimat atau kalimat lainnya, maka mat farqi dibaca panjang dengan 6 harokat. Demikian dari saya tentang mat farqi, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.